Kemana kita akan pergi? Lei Yunyu menatap pemuda di depannya, bertanya. Meskipun dia juga tahu bahwa pohon roh mungkin telah layu setelah 1,5 jam. Tetapi jika mereka tidak pergi untuk bertemu dengan kekuatan seperti roh guntur, mereka bahkan akan meninggalkan 10.000 reruntuhan keluarga kekaisaran. Meskipun kekuatan Qin Yi Chen yang terungkap sebelumnya sangat mencengangkan, reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran dan hutan yang putus asa di luar, bahkan raksasa puncak yang asli, tidak yakin bahwa mereka dapat mundur. Di sini, ada senyuman di sudut mulut Qin Yi Chen, dan dia mengarahkan jarinya langsung ke tempat pohon roh tumbuh. Pohon peri telah dicabut. Apakah ada harta karun yang belum ditemukan? Lei Yunyu berkata dengan ragu, tapi sepertinya dia mendengar beberapa keraguan dan bertanya ragu-ragu. Lihat itu mengerti, Qin Yi Chen menarik napas dalam-dalam, melangkah langsung menuju lubang dalam yang tersisa. Meskipun Lei Yunyu sedikit bingung, dia tetap melanjutkan. Pada titik ini, di ruang terbuka di depan mereka, tanahnya retak. Pohon peri item langka Spirit Tree, yang sebelumnya tumbuh di sini, telah menghilang, tetapi masih ada gelombang misterius di sana. Pergi ke lubang yang retak, Qin Yi Chen berjongkok, telapak tangan dengan lembut di tanah, dan kekuatan roh melonjak. Melihatnya terlihat seperti ini, Lei Yunyu tidak peduli. Tentu saja. Setelah beberapa menit, mata Qin Yi Chen sedikit menyipit, dan ada kilatan cahaya di matanya. Di bawah deteksi kekuatan rohnya, dia menemukan bahwa ada penghalang khusus di bawahnya, yang mengisolasi kekuatan rohnya dari luar. Dapat dilihat bahwa yang berikut ini tidak sesederhana gunung biasa, dan Qin Yi Chen juga merasa ada semacam gelombang yang menakutkan setelah menghalangi penghalang kekuatan rohnya. Di bawah, saya khawatir ada rahasia besar. Bang! Segera, Qin Yi Chen bangun, dan True Origin bersiul, berubah menjadi telapak tangan True Origin yang besar, yang membuka tanah langsung dari tempat yang retak. Melihat aksi Qin Yi Chen, Lei Yunyu juga sedikit bingung. Dia tidak merasakan fluktuasi yang tidak biasa di bawah, tetapi dia tidak repot-repot mempercayai yang pertama, tetapi hanya menonton dalam diam. Bumi terangkat selapis demi selapis. Dengan gerakan konstan telapak tangan dari asal sejati itu, lubang itu terus semakin dalam. Dari 2 meter pertama, segera menjadi kedalaman beberapa puluh meter. Bagian dalamnya gelap. Dong. Dan tepat ketika Lei Yunyu mau tidak mau ingin membantu, tiba-tiba ada suara aneh dari lubang gelap, dan telapak tangan True Origin sepertinya menyentuh sesuatu. Siu. Segera setelah itu, sinar cahaya tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam, dan sinar yang dahsyat meledak. Telapak asal sejati Qin Yi Chen dihancurkan dengan keras. Perubahan mendadak ini membuat Qin Yi Chen dan Lei Yunyu terlihat sedikit berubah. Apakah benar-benar ada harta karun di bawah? Pada titik ini, mata Lei Yunyu tidak bisa tidak melihat ke arah Qin Yi Chen. Orang ini, apakah dia menebak dengan benar? Itu formasi. Mata Qin Yi Chen sedikit menyipit, dan pandangannya tertuju pada lubang di bawah. Saat sinar cahaya keluar, ada gelombang aneh yang keluar dari bawah. Pergi, lihat ke bawah. Ada senyuman di mulut Qin Yi Chen, dan tubuhnya bergerak, meluncur langsung ke bawah. Setelah melihat ini, Lei Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan hati-hati mengikutinya. Dengan penyelaman seperti itu, keduanya dengan cepat mencapai dasar lubang, hanya untuk mengetahui bahwa ada lapisan tirai tipis yang menyebar di satu sisi di lubang yang dalam. Melalui lapisan tirai tipis itu, Anda bisa melihat sebuah pintu kuno di dalamnya. Seharusnya tidak ada lubang di sini. Melihat pemandangan di sini, Lei Yunyu hanya bisa berbisik. Saat ini, wajah Qin Yi Chen juga sedikit terkejut. Lapisan formasi di luar pintu kuno atmosfer mampu menyatukan fluktuasi sekaligus melindunginya. Tidak heran jika banyak kekuatan tidak dapat mendeteksinya. Pengecualian berikut. Ini juga berkat kekuatan tajam dari kekuatan roh Qin Yi Chen. Kalau tidak, saya khawatir tidak ada yang bisa menebak. Di bawah ini, ada barang-barang tersembunyi. Formasi ini, setelah kejutan singkat, tatapan Lei Yunyu tertuju pada lapisan formula itu, dan wajahnya yang cantik secara bertahap menjadi bermartabat, karena dari sini, dia merasakan gelombang berbahaya yang mematikan. Ini adalah bentuk formasi khusus. Itu harus dibuka dengan cara tertentu. Setelah dibuka secara paksa, itu akan menjadi penghancuran diri, yang akan menghancurkan orang yang dibuka secara paksa dan harta di dalamnya. Melihat fluktuasi pada lapisan formasi ini, Lei Yunyu berkata dengan bermartabat. Formasi khusus semacam ini, mereka juga memiliki keluarga monster guntur, tetapi dia juga tahu bahwa mereka hanya akan menggunakan metode ini saat ras mereka hidup atau mati. Mendengar ini, kulit Qin Yi Chen tidak bisa tidak menjadi bermartabat. Gelombang horor yang diunggah dari formasi ini memberitahu dia bahwa jika formasi ini dihancurkan, saya khawatir reruntuhan seluruh 10.000 keluarga kekaisaran akan dihancurkan. Ketika saatnya tiba, tidak hanya dia dan Lei Yunyu, bahkan kekuatan leiling angin dan awan jahat tidak bisa dihindari. Sepertinya kita hanya bisa pergi. Lei Yunyu sedikit kecewa untuk menggelengkan kepalanya. Saya khawatir metode khusus ini hanya diketahui oleh 10.000 bui keluarga kekaisaran,
dan sekarang seluruh 10.000 bui keluarga kekaisaran telah menguap. Jadi di mana mereka menemukan ini? Cara buka. Dan tidak ada cara untuk membukanya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik teratas ada di sini, tidak mungkin mendapatkan harta karun ini. Melihat bahwa harta yang sebenarnya ada di depan, tetapi tidak bisa masuk, tidak dapat dipungkiri bahwa hati Lei Yun merasa sedikit menyesal. Namun, dibandingkan dengan itu, lebih baik bertahan. Itu belum tentu. Namun, saat itu, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar ini, ada sedikit keraguan di wajah Lei Yunyu. Apakah orang ini mampu memecahkan formula semacam ini? Jika saya ingin menghancurkan formasi tanpa menyentuh mekanisme penghancuran dirinya sendiri, bahkan jika pembangkit tenaga listrik teratas tidak dapat melakukannya, tentu saja saya tidak bisa. Seolah melihat pikiran Lei Yunyu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata. Mendengar ini, Lei Yunyu semakin bingung. Karena tidak bisa diretas, apalagi yang bisa saya lakukan? Benda ini, selama ada metode khusus, bisakah dibuka? Qin Yichen terkekeh, berkata. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan hal itu? Mata indah Lei Yunyu memancarkan keterkejutan, bertanya. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum-tersenyum dan tidak menjawab, tetapi telapak tangannya lolos dari cincin gelap dari jubah lengannya,